Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan kepada kita semua terkait dengan ciri-ciri sekolah penggerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini program sekolah penggerak itu sudah berjalan dan sudah ada sejumlah sekolah-sekolah penggerak yang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka itu juga saat ini sudah menjalankan apa saja yang menjadi program-program dalam sekolah penggerak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Tentunya kehadiran sekolah penggerak tersebut ini akan sangat berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu sebahagian kita masih ada yang bertanya-tanya, seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri sekolah penggerak tersebut? Nah, mari kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti apa itu sekolah penggerak dan seperti apa ciri-ciri sekolah penggerak tersebut. Nah, ini saya jelaskan, saya paparkan, ini berdasarkan hasil bacaan saya, eee, dari ulasan Mas Nadiem Makarim yang menjelaskan terkait dengan ciri-ciri sekolah penggerak. Yang pertama, bahwa sekolah penggerak itu, dia memiliki kepala sekolah yang mengerti proses pembelajaran siswa, ya, memiliki kepala sekolah yang mengerti proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan guru. Itu yang menjadi ciri-ciri sekolah penggerak yang pertama. Di mana eee, penjelasan ini menurut Nadiem Makarim bahwa sekolah penggerak itu adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah yang tidak hanya bisa mengatur operasional suatu sekolah, tetapi juga bisa mengerti proses pembelajaran siswa dan mampu menjadi mentor untuk guru-guru di sekolah. Kemudian ciri yang kedua, sekolah penggerak itu adalah berpihak kepada siswa. Nah, dalam hal ini Nadiem Makarim menyebutkan bahwa sekolah penggerak itu memiliki guru yang berpihak kepada anak, pada siswa tentunya, pada anak didik. Nah, sekolah penggerak ini memiliki guru yang mengerti bahwa setiap anak itu berbeda-beda dan memiliki cara pengajaran yang berbeda-beda pula. Nah, sehingga ia mengajar pada level yang tepat untuk anak itu dan pas anak itu ciri-ciri guru penggerak. Ini menurut Nadiem Makarim. Kemudian berikutnya yang ketiga, ciri-ciri sekolah penggerak itu adalah menghasilkan profil siswa. Sekolah penggerak itu mampu menghasilkan profil siswa yang berakhlak mulia. Nah, bagaimana nanti bukan pada akhirnya sih sebenarnya kan, jadi semenjak dicanangkan ataupun diwacanakan sekolah penggerak, itu bagaimana bisa menghasilkan outputnya pada akhirnya itu siswa itu berakhlak mulia dari semenjak dia sekolah sampai dia nanti menjadi lulusan dan dia memiliki profil-profil ini. Berakhlak mulia, saya ulangi, kemudian independen dan mandiri, berikutnya itu punya kemampuan dan bernalar kritis tentunya, kemudian juga harus kreatif, profilnya nanti. Kemudian di situ juga ada yang namanya gotong royong, sukses bersama, bekerja bersama, nanti ada proyek, bahkan bukan hanya dengan mata pelajaran tertentu saja, tetapi kolaborasi dengan berbagai mata pelajaran lainnya. Kemudian punya rasa kebinekaan dalam negara dan global. Itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu adanya dukungan komunitas, di mana ciri-ciri sekolah penggerak adalah komunitas di sekeliling sekolah itu mendukung proses pendidikan di dalam kelas. Dari orang tua sampai ke tokoh masyarakat, pemerintah setempat, semuanya itu mendukung kualitas belajar siswa. Nah, inilah yang menjadi ciri-ciri dari sekolah penggerak. Saya ulangi kembali bahwa ciri-ciri sekolah penggerak itu adalah yang pertama memiliki kepala sekolah yang mengerti proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan guru, kemudian yang kedua berpihak kepada siswa, kemudian yang ketiga menghasilkan profil siswa, kemudian yang keempat itu adanya dukungan dari komunitas. Sehingga dengan kita memahami tentang ciri-ciri sekolah penggerak tersebut, artinya
ciri-cirinya seperti itu. Tapi walaupun satu sekolah itu misalnya belum disebut sebagai sekolah penggerak, karena belum ditetapkan sebagai sekolah penggerak, tapi jika ciri-cirinya sudah demikian, sudah mengarah kepada beberapa hal, 4 hal yang saya sebutkan tadi, maka itulah sesungguhnya hakikatnya sekolah penggerak. Dan walaupun hari ini sudah direkrut beberapa sekolah penggerak di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, tetapi Eee, ini tentunya terus akan bertambah sekolah-sekolah penggerak dan diharapkan nanti semua sekolah di Indonesia itu akan menjadi sekolah penggerak dengan ciri-ciri proses pergerakan sekolah penggerak tersebut sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin demikian, penjelasan singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya perlu terus kita mengkaji dan memahami tentang konsep-konsep sekolah penggerak ini agar, kita semua mampu mengaplikasikan konsep ini dalam kehidupan pendidikan kita tentunya, khususnya di kalangan generasi bangsa, bahwa kita memang harus bergerak terus untuk memacu, mempercepat lajunya proses pendidikan untuk menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam target profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian dan marilah sama-sama kita berdoa semoga pendidikan kita di Indonesia itu bisa semakin maju ke depannya dan generasi kita adalah generasi-generasi yang terbaik ke depannya yang akan mewarisi bangsa ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.